Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfia Ramadhani. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Tapi menyambung-nyambung sedikit tentang proklamasi. Sejarah Rengas Dengklok. Latar belakang terjadinya Rengas Dengklok. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau pandangan antara golongan tua dengan golongan muda mengenai tentang pelaksanaan proklamasi. Pendapat dari golongan tua tentang pelaksanaan proklamasi adalah bahwa pelaksanaan proklamasi bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk menghindari pertumpahan darah. Dan seperti yang telah kita ketahui, memang Jepang sudah mengaku kalah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus. Tetapi tentara Jepang masih banyak yang berada di Indonesia dengan membawa senjata lengkap. Nah, maka dari itu golongan tua pun mempunyai pandangan bahwa jangan sampai rakyat ini menjadi yang namanya martir atau menjadi sebuah korban ketika kita nanti merdeka. Dan Jepang pun marah. Maka terjadilah peperangan tembak-tembakan. Itulah yang ditakutkan oleh golongan tua. Terlebih pada saat itu golongan tua pun masih memang memegang janji Jepang, yaitu nanti Indonesia akan mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus. Tetapi itu tidak disetujui oleh golongan muda. Karena menurut golongan muda itu terlalu lama. Pendapat dari golongan muda tentang pelaksanaan proklamasi adalah bahwa pelaksanaan proklamasi dilaksanakan dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan Jepang. Jadi, maksud dari golongan muda adalah harus berdikari, harus berdiri sendiri, dan mau yang namanya percaya diri untuk membuat proklamasi. Nah, perbedaan pendapat inilah yang membuat golongan tua dan golongan muda pada akhirnya menculik Soekarno-Hatta, golongan tua yang diculik oleh golongan muda, dan kemudian dibawa ke Rengas Dengklok. Alasan golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok yang berada di sekitaran Karawang dan Kuningan, yaitu pertama karena jauh dari Jakarta. Untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari segala pengaruh buruk Jepang. Yang kedua, karena di daerah Karawang adalah markasnya PETA. PETA merupakan sebuah organisasi pembela tanah air yang dibentuk oleh Jepang, tetapi berisikan para pemuda-pemuda yang dipersiapkan untuk menjaga keamanan di Indonesia. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Tepat pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 sesudah subuh, terjadi penculikan atau bisa juga disebut pengamanan Soekarno-Hatta oleh para pemuda yang dipimpin Sudenko Subeno. Pada saat itu, Subeno telah berbincang kepada Soekarno. Pak Karno, mari kita ke Rengas Dengklok. Kita akan berbicara banyak tentang peristiwa bagaimana proklamasi akan dilaksanakan. Tetapi Soekarno bilang, saya harus membawa istri dan anak-anak saya. Dan itu pun disetujui oleh Subeno. Begitu juga dengan Hatta yang membawa istri dan anaknya. Kemudian dua keluarga ini dibawa oleh Subeno dan beberapa pemuda-pemuda Rengas dan beberapa pemuda-pemuda ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta beradu argumen dan tetap kekeh. Mereka tidak mau yang namanya proklamasi itu yang terburu-buru,
sampai muncul kata-kata dari Soekarno pada saat itu. Ini leherku. Sebagai jaminannya bahwa Indonesia pasti akan tetap merdeka. Yakinlah pada kata-kata saya. Yang akhirnya membuat golongan muda terdiam. Pada akhirnya, salah satu utusan pemuda itu membawa tokoh tua yang lainnya, yaitu Ahmad Soebardjo. Soebardjo pun memberikan suasana tenang bagi generasi muda dan terutama untuk Bapak Soekarno-Hatta yang sedang emosi pada saat itu. Ahmad Soebardjo pun memberikan sebuah jaminan kepada golongan muda, yaitu nyawanya sendiri kepada Subeno yang menjadi komandan Kompit Tentara Peta Purwakarta pada saat itu. Bahwa Soebardjo menjaminkan proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus jam 12 siang. Maka di situ yang namanya kesepakatan ini akhirnya membawa Soekarno-Hatta dan golongan muda mau melepaskan Soekarno-Hatta dan mereka bersama pindah dari Rengas Dengklok kembali ke Jakarta. Hal itulah yang akhirnya mereka menuju ke sebuah tempat perwakilan Jepang yang ada di Indonesia, yaitu Nishimura. Soekarno menanyakan kekalahan Jepang kepada Nishimura karena pada saat itu yang ada di dalam kepala Soekarno ini belum tahu bahwa Jepang sudah kalah, dan untuk meyakinkan mereka tentang kekalahan Jepang tadi, maka Soekarno-Hatta menanyakan kepada Nishimura, yaitu perwakilan Jepang yang ada di Indonesia, dan dijawab oleh Nishimura, iya, Jepang memang sudah kalah, tetapi Anda harus menjaga status keamanan Indonesia. Setelah itu, Soekarno-Hatta dan golongan muda menuju ke sebuah tempat untuk merumuskan teks proklamasi. Baik golongan muda maupun golongan tua sepakat agar proklamasi segera disusun dan diumumkan kemerdekaan Indonesia. Mereka pun mencari tempat yang dirasa cukup aman. Rumah Perwira Tinggi Angkatan Laut Jepang di Indonesia, Laksamana Tadashi Maeda, yang berada di Jalan Meiji Dori, atau sekarang yang dikenal dengan Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Dipilih sebagai lokasi perumusan naskah teks proklamasi pada dini hari 17 Agustus 1945. Kisahnya, tokoh pergerakan saat itu, Ahmad Soebardjo, memiliki kedekatan dengan Laksamana Maeda. Kedekatan ini membuat Maeda lebih lunak terhadap keinginan Indonesia untuk merdeka. Soebardjo diketahui aktif di organisasi Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada masa pergerakan, ia menjadi wakil Indonesia bersama Muhammad Hatta dalam Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajah, pertama di Brussels dan Jerman. Ketika kembali ke Indonesia, Soebardjo aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Laksamana Maeda sudah kenal dengan pelajar Indonesia saat menjadi atase di Den Haag dan Berlin pada 1930. Dari sinilah komunikasinya terjalin dengan Ahmad Soebardjo dan Hatta. Akhirnya mereka berhenti di rumah Laksamana Maeda. Disinilah akan dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Jatuhnya pilihan pada rumah Laksamana Maeda karena rumah tersebut punya hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang, sehingga kedua pemimpin itu tetap aman. Di ruang makan Laksamana Maeda dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan yang merupakan pemikiran
dari 3 tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.